Halo, halo, apa kabar? Saya Sebenarnya Arif dan bersama dengan Bung Rocky Gero. Bung Rocky, akhirnya Anies benar-benar tidak dapat tiket untuk maju di Pilkada Jakarta. Setelah PDIP satu-satunya harapan Anies dan sempat akan mencalonkan Anies, tapi last minute kemudian dibatalkan. Ya, fakta itu sudah terjadi. Anies tidak memperoleh tiket, Anies gagal, Anies dihalangi, Anies harus mengakhiri karir politiknya. Kan semua itu fakta hari ini. Tetapi selalu ada potensi untuk menghidupkan kembali harapan pada Anies kan. Tetapi harapan itu hanya mungkin secara rasional kalau Anies punya partai politik, punya kekuatan politik. Dan itu yang membuat gejala keunggulan individual itu harus tunduk pada kekuatan atau ketersediaan institusional. Nah, kapasitas Anies tentu tidak diragukan dalam pertandingan politik, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk mendalilkan bahwa kapasitas dia itu bisa ditangkap dengan sempurna oleh partai-partai politik. Karena partai politik itu akan kembali untuk menghitung 2029, tentu Anies itu jadi hambatan buat PDIP misalnya tuh. Orang mungkin juga mulai menghubungkan bahwa Anies memang kutu loncat dan udah ada ledakan semacam itu, berupaya untuk nyari dukungan di Demokrat lalu dia batalkan atau apapun yang terjadi pada saat itu, lalu pindah Nasdem segala macam. Nasdem juga hanya memanfaatkan Anies, PKB juga begitu. Lalu Anies beralih melirik kandang banteng mungkin bikin evaluasi bahwa yang nggak mungkin Anies itu disediakan untuk memimpin Indonesia walaupun kapasitas intelektualnya terandal. Karena bagi PDIP ya masuk akal bahwa yang mesti memimpin Indonesia ada dia, kader PDIP kan. Jadi hal yang secara realitas kita hadapi hari ini adalah faktor bahwa seseorang untuk ikut dalam pertandingan politik harus punya kendaraan sendiri kan, nggak boleh nebeng dan nggak boleh minta ditarik karena mogok misalnya. Jadi kemampuan bangsa ini untuk menilai proses politik atau harus kita tumbuhkan bahwa seseorang yang punya kapasitas pada akhirnya dibatalkan oleh ketiadaan dukungan politik, dan dukungan politik kadang-kala memerlukan transaksi politik. Nah, transaksi politik itu adalah uang. Jadi semua hal yang ada hari-hari ini menunjukkan bahwa kita masih belajar untuk melakukan pelembagaan politik. Jadi Anda sudah tidak perlu kecewa karena itu konsekuensi karena Anda tidak punya partai politik kan, simpel aja tuh. Tadi Anda menyebut kartu Anies itu masih bisa hidup sampai tahun 2029, tetapi dia perlu membentuk partai. Saya sih sepakat dari sisi kapasitas Anies ini tidak perlu diragukan ya. Tapi kan dia persoalannya selalu itu terbentur dengan dukungan parpol. Kalau kemarin Pilpres dia masih beruntung, tapi justru di Pilkada kali ini malah keberuntungannya itu ternyata menjauh dari dia. Sekali lagi ini soal kematangan politik tuh. Ya mungkin ada dendam, ada kekecewaan, tapi politik harus berlangsung karena kita tidak terpaku pada persaingan politik Jakarta. Kita berupaya untuk menyelamatkan negeri ini dari tutorisasi Jokowi. Kita berupaya untuk membersihkan negeri ini dari kotoran-kotoran politik yang ditinggalkan oleh dinasti Pak Jokowi. Kan itu intinya kan. Tidak ada problem personal antara oposisi dengan Jokowi. Kalau Pak Jokowi marah misalnya, ya marah pada kebijakannya sendiri kan. Demikian juga Anies kalau berupaya untuk menentukan diri sendiri, dia mesti ucapkan, mungkin dia akan bilang saya netral, tapi netral dalam keadaan sekarang ya buat rakyat Indonesia ngapain Anies netral? Bukankah dari awal Anda juga udah berselisih dengan Partai Demokrat? Bukankah juga dari awal Anda sebetulnya terjebak di dalam hegemoni Nasdem? Jadi semua ini pelajaran juga, bukan sekedar buat Anies, tapi buat kita, negeri yang sedang berupaya untuk melahirkan pemimpin. Anies tidak akan lenyap dalam perpolitikan, kecuali ada pengkondisian bahwa Anies memang musuh bangsa. Anies kan bukan musuh negara. Anies dimusuhi oleh Jokowi, itu intinya tuh. Jadi kebesaran hati Anies juga akan menentukan dia masih mungkin atau sangat mungkin bisa beredar dalam sistem politik sampai 2029. Kan faktanya threshold sudah diturunkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, dan itu penanda bagus bahwa dengan partai kecil pun bisa masuk dalam persaingan 2029. 5 tahun ke depan semua orang akan cari partai-partai yang punya kapasitas mengucapkan kebersihan politik, dan sangat mungkin partai-partai yang sekarang kecil justru yang akan menuai pikiran-pikiran baru di 2009. Apalagi kalau ada partai baru yang betul-betul dari awal sekarang diposisikan untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir. Nah, itu pentingnya Anies mulai berpikir untuk membentuk partai misalnya itu, dan bukan hal yang harus tergesa-gesa, karena belajar dari keadaan pelembagaan politik dalam demokrasi memang melalui partai politik. Dari inspirasi untuk memimpin juga harus datang dari percakapan di dalam partai politik, bahwa kadernya itu kurang bermutu segala macam itu urusan partai masing-masing. Tapi begitu demokrasi kita udah membentuk diri bahwa hanya melalui partai putih kebijakan itu bisa diwujudkan dalam bentuk kompetisi kepresidenan misalnya. Saya menangkap kekecewaan yang meluas di kalangan para pendukung Anies nih, dan jadi pertanyaan menarik kemana para pendukung Anies ini akan melabuhkan suaranya.
saya kira tidak mudah buat mereka ya memilih apakah kembali mendukung Susono terutama dari PKS yang berpasangan dengan Ridwan Kamil atau tetap bertahan di PDIP Pramono Anung. Nah, pilihan lain itu ya ini calon independen. Ya oke, hitungan pragmatisnya sekarang adalah suara Anies itu akan kemana? Tentu Anies kecewa karena tidak diloloskan oleh PDIP. Tetapi kalau yang diloloskan misalnya adalah Pramono dan Rano Karno sekarang, pertanyaannya potensial komunitas Anies ini mau kemana? Mau ke Ridwan Kamil atau mau ke Pramono itu? Kan itu perhitungan kita hari ini supaya kita menjadi realis. Jadi Anies juga akan dipaksa untuk mengucapkan promosinya. Dia akan promosikan PDIP, nanti dia kesel pada PDIP, atau dia mau promosikan Ridwan Kamil yang pasti akan ditentang oleh Persija itu, oleh masyarakat Betawi, oleh elit kelas menengah Jakarta kan. Kan ini dilemanya di situ bagi Anies. Dia punya konstituen dan dia mesti alihkan konstituennya kemana. Itu yang juga ditunggu. Apakah Anies dengan rasional misalnya menganggap oke, dia ditolak oleh PDIP, tetapi dia percaya bahwa suara pendukung dia itu lebih baik diinvestasikan pada PDIP daripada pada Kim Plus. Kan itu juga ideologi sifatnya kan. Jadi akan dilihat misalnya di mana moral politik Anies itu. Dia akan jadi sangat pragmatis dan menganggap bahwa karena saya didapat oleh PDIP atau bukan dibatalkan oleh PDIP, maka saya akan alihkan itu ke Ridwan Kamil. Berarti Anies pro Kim Plus, berarti Anies pro Jokowi kan, dasarnya itu kan. Jadi dilema itu mesti diselesaikan sendiri oleh Anies. Tentu saya bisa berdiskusi dengan Anies panjang lebar tuh, tetapi ini juga ukuran bagaimana kematangan politik itu diuji dalam keadaan kritis tuh, dalam keadaan krisis maksud saya tuh. PDIP tentu juga lempar isu Anies mau kemana sih, mau dukung Ridwan Kamil. Oke, kalau begitu Anies bisa ditukar tambahkan nanti dengan jabatan sebagai gubernur Jawa Barat misalnya kan. Jadi sekali lagi gimmick atau political gimmick yang sekarang sedang berlangsung adalah upaya untuk menakar kapasitas Anies sebagai intelektual, Junto sebagai makhluk moral atau makhluk etis. Kemana Anies akan mengucapkan dukungannya pada Pramono Anung atau pada Ridwan Kamil? Ini bukan sekedar jebakan politis, tapi ukuran moral itu. Dan sekali lagi orang akan tagih pada Anies. Kalau Anda ingin jadi oposisi, ya tentu Anda akan berpihak pada PDIP kan, kira-kira begitu. Nah, tapi ini soal Anies sendiri itu kita hanya beri perbandingan.